Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan ke aku melalui sosial media atau melalui WhatsApp. Di sini aku pengen bahas salah satu pertanyaan dari teman yang ya curhat, tapi pengen juga dijawab gitu ya. Barangkali ada yang sedang mengalami bareng, yaitu terkait dengan PHK massal. Teman kita ini nanya ya, Kak, apa yang harus aku lakukan saat aku mengalami PHK massal? Oke, di sini aku pengen diskusi ya, teman-teman. Sebelum aku mulai diskusi, aku pengen menyampaikan bagi teman-teman di sini yang baru saja terkena PHK atau pernah mengalami PHK, aku ingin menyampaikan ya turut sedih ya teman-teman, tapi tenang aja teman-teman bahwa dengan adanya PHK bukan berarti akhir dari segalanya. Aku pengen sharing dulu teman-teman di sini. Dari aku pribadi, aku nulis di sini ya teman-teman, 6 hal yang mungkin teman-teman bisa coba pada saat mengalami PHK. Oke, aku pengen bahas satu-satu di sini. Yang pertama, coba untuk tenang dan memaafkan. Ingat teman-teman, aku sendiri juga sadar bahwa walaupun aku belum pernah ngalamin ya, namanya kena PHK itu bukan hal yang mudah dihadapi. Oke, tapi di sini teman-teman butuh untuk tenang dan memaafkan. Mungkin teman-teman tahu artinya tenang itu gimana? Tenang itu artinya adalah coba untuk mengontrol emosi yang ada, calm. Oke. Ketenangan ini ya jiwa raga lahir batin gitu teman-teman. Dan memaafkan. Maksudnya memaafkan tuh gimana sih? Maafkan diri sendiri, lingkungan, keadaan. Teman-teman harus sadar bahwa sudah ada yang mengatur bahwa teman-teman itu mengalami hal tersebut lebih dari sekedar bos, kayak lebih dari sekedar owner dari perusahaan. Tapi ada yang memiliki kekuatan yang besar yang mengizinkan teman-teman akhirnya mengalami PHK. Coba terima keadaan ini, maafkan diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri, maafkan orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Coba kita terima dulu, oke? Yang selanjutnya, yuk teman-teman coba identifikasi prioritas yang kita miliki. Identifikasi itu bisa dilihat dari sisi pentingnya dan dari sisi urgennya. Mana sih hal-hal yang penting dan urgent? Mana yang penting tapi nggak terlalu urgent? Mana yang nggak penting tapi urgent? Mana yang nggak penting dan nggak urgent? Kayak gitu. Teman-teman coba ditulis ya, apa sih yang penting dan urgent dan lain-lain. Pokoknya diurutkan dulu sesuai dengan prioritas yang ada. Dari situ nanti teman-teman silahkan atur waktu 24 jam. Mulai bangun time management untuk ya mengeksekusi prioritas yang ada tanpa mengganggu kegiatan 24 jam yang sudah ada. Banyak dari teman-teman kita yang mengalami PHK akhirnya ya mohon maaf ya teman-teman, namanya masih bekerja itu kan jadwal pagi sampai sore, katakanlah 8 jam. Tapi dalam tanda kutip kena PHK, berarti 8 jam ini rusak. Waktu jadwal di 24 jamnya tuh jadi nggak beratur gitu. Dari hari ke hari itu jadi tidak beraturan. Jadi di sini aku pengen teman-teman, yuk, begitu teman-teman sudah identifikasi prioritas, langsung eksekusi aja. Kita berarti statusnya jadi job seeker lagi. Nah, poin yang selanjutnya adalah, yuk segera setiap hari kita susun untuk mencari kerja, mencari informasi lowongan kerja, plus pengembangan diri dan branding. Jangan terlalu larut. Memang bukan hal yang mudah dihadapi, tapi teman-teman masih punya satu hal yang mungkin banyak sekali orang di masa lalu yang iri pada teman-teman. Apa itu? Kesempatan. Nama lainnya kesempatan itu apa? Waktu. Teman-teman masih punya waktu. Yuk, coba eksekusi. Dengan setiap hari tetap lanjut nyari kerja, plus pengembangan diri dan branding atau networking. Kemudian itu lakukan secara terus-menerus. Jangan menyerah. Karena apa? Ini hanya sementara. Dulu, teman-teman,
Ya, setelah lulus dari tingkat pendidikan terakhirnya misalkan, teman-teman belum kerja, artinya teman-teman sudah pernah ada di kondisi nggak kerja. Nah, di sini terulang. Tapi kan waktu itu aku masih baru lulus sekolah dan lain-lain, sekarang aku udah tua. Tapi kan teman-teman pengalaman dan keahliannya meningkat, networkingnya meningkat, kemampuan komunikasinya meningkat. Jangan meremehkan perkembangan atau improvement yang sudah terjadi di diri kita. Lanjut dilakukan. Di sini aku pengen coba ilustrasikan hal-hal ini ke kegiatan yang bisa kita lakukan dengan mudah biar teman-teman gampang ingatnya. Yaitu, nah ini ya teman-teman, tolong diingat kalimat ini. Mungkin kalau bagi teman-teman yang ada di komunitas lowongan kerjaku udah sering dengar, aku sering bilang ini. Apa? Coba sederhanakan cara pikir dan cara geraknya. Dipersimpel aja. Target utama teman-teman adalah yang di baris kedua ini. Teman-teman aktif di sosial media, job portal, dan lain-lain untuk menemukan informasi lowongan kerja sampai akhirnya teman-teman mengikuti setiap tahap-tahapnya sampai nanti keterima kerja lagi. Fokusnya ada di sini. Tapi dalam rangkaian itu, teman-teman juga harus melakukan yang ada di atas. Apa? Silahkan coba catat, coba identifikasi DISC ke diri sendiri, introspeksi evaluasi pada diri sendiri. Apa yang ada pada diri saya yang sudah hebat? Pertahankan kalau perlu tingkatkan. Apa dari diri saya yang masih harus ditempa, masih harus diasah? Silahkan dituliskan. Apa yang ada pada diri saya tapi itu hanya sekedar keinginan. Saya pengen bisa gini, pengen bisa gitu, tapi saya masih belum bisa. Silahkan coba, ya, tuliskan, nanti luangkan waktu bikin schedule kapan teman-teman harus melakukan itu, pengembangan diri itu. Setelah itu teman-teman, ya, karena namanya mencari kerja itu biasanya secara administratif ya teman-teman, harus ada dokumen kelengkapannya, akun-akun tertentu, penyiapan sesuatu. Nah, di momen teman-teman terkena PHK ini dalam tanda kutip, waktu free-nya kan sedikit lebih besar. Barangkali ada yang teman-teman bisa urus dulu, misalkan perpanjang SKCK, legalisasi ijazah atau transkrip lagi, ya kan? Kemudian ngurusin paspor, kartu kuning dan lain-lain gitu. Silahkan teman-teman coba secara administratif. Lalu, yang paling atas adalah coba teman-teman susun, ya, dipastikan lagi apa itu yang di atas itu riset. Teman-teman silahkan riset terkait dengan nanti aku pengen nyari kerja yang kayak gimana sih, sekarang trennya nasional, lokal, global gimana sih, kayak gitu. Jadi di atas tuh teman-teman harus selalu riset industri yang kemungkinan akan dituju, kemudian bidang-bidang keahlian apa yang ingin ditambahkan pada diri dan lain-lain. Itu semua harus selalu dilakukan sambil teman-teman berfokus untuk mendapatkan yang poin nomor 2 di sini ya, yang ada di baris 2 ini. Kemudian, selain teman-teman sibuk itu, teman-teman jangan lupa ini semua, teman-teman. Ya, teman-teman coba deh. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar kita itu bisa coba rileks, memaafkan diri, dan lain-lain. Kita bisa apa? Memulai hidup sehat. Biar apa? Biar pada saat pencarian kerja selanjutnya, kita ada di performa terbaik kita. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin teman-teman bisa berolahraga rutin lagi, bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, dan jangan lupa pemberi kerja itu jangan didefinisikan sebagai bos, atasan, rekruter, atau owner bisnis, tapi Tuhan sebagai yang maha kuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman harus minta sama Allah bahwa setiap rezeki sudah ada yang ngatur. Aku sebagai seorang muslim, aku mempercaya bahwa rezeki berasal dari sana. Kalau teman-teman dipersilahkan sesuaikan. Ini dilakukan secara rutin agar teman-teman bisa segera memperoleh pekerjaan impian. Terkadang, ya teman-teman, berdasarkan pengalaman hidup pribadi juga, terkadang kita itu dihentikan dalam suatu proses kehidupan yang rasanya kurang enak itu untuk apa? Untuk segera memulai yang baru agar kita memperoleh yang jauh lebih enak. Karena kalau misalkan
yang sudah kita lakukan ini tiba-tiba dihentikan dengan cara biasa, biasanya kita akan monoton dan lain-lain. Mungkin sekarang teman-teman belum memiliki jawaban atau alasan, ngapain sih kok malah aku yang kena PHK? Kenapa nggak sih dia? Kenapa nggak sih dia? Ngapain nggak usah PHK dan lain-lain? Stop semacam itu. Memang memaafkan hal itu susah. Tapi ingat teman-teman, sebagian yang tidak enak atau tidak baik, belum tentu itu nggak baik buat kita. Karena sebagian hal yang tidak enak adalah cara yang menyedihkan untuk menuju kesuksesan. Dan aku percaya bahwa teman-teman bisa melalui itu. Kenapa? Karena sudah ada banyak sekali orang yang survive, yang sukses melewati tahapan ini. Demikian dari aku teman-teman, semoga bermanfaat sharingnya. Apabila teman-teman pengen sharing, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM aku. Aku saranin sih lewat LinkedIn biar aku cepat responnya. Terima kasih, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian kembali. Sukses selalu.